Assalamualaikum, selamat pagi. Saya melihat satu video yang di situ bisa dibilang apa ya? Dia berkata, Gus Fuad itu bodoh. Ini dari salah satu oknum yang katanya ngakunya turunan Nabi. Lucu saja gitu loh. Di sini perbedaannya itu pada apa? Cara memaknai. Kalau orang NU memaknai kata Habib itu tinggi, kelasnya itu tinggi, standarnya itu tinggi. Paling tidak ya alim. Setiap orang memandang itu cinta, sayang, seperti itu. Terutama kealimannya. Jika ada oknum yang memandang itu, semua turunan Nabi itu Habib, itu ada. Itu kalau bagi orang NU tidak begitu. Kalau orang NU memandangnya itu kata-kata Habib itu standarnya itu tinggi. Makanya keinginannya tinggi. Standar melihatnya tinggi. Standar perilakunya harus tinggi. Semua tinggi, dalam artian tinggi ini baik. Suci juga bisa. Jika ada orang perilakunya itu nggak baik, kata-katanya nggak baik, alim juga tidak, selalu bermasalah, kaca di rumahnya pecah, tapi ngaku Habib. Kalau bagi orang NU tidak mau, mungkin kalau mengakui standarnya keturunan tetap keturunan, nggak bisa hilang. Tapi kalau penyebutan itu akan beda, karena standarisasinya itu beda. Orang NU itu tinggi, maka perilakunya harus dituntut baik. Ini loh. Jadi kalau ada oknum dia standarnya itu rendah, mau dia itu apapun kelakuannya, buruk atau baik atau apapun, bahkan dari kecil, pokoknya apalah gitu, pokoknya semua hal itu disebut Habib, maka kemungkinan dia akan dapat standarisasi juga asal. Bahkan perilakunya juga bisa saja asal. Nah ini loh perbedaan cara memaknai. Kalau Gus Fuad bicara soal Habib tidak boleh dakwah, itu ditujukan untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum pantas dakwah. Konteksnya tuh sesungguhnya di situ. Apalagi misalkan ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi perilakunya nggak baik, ya pasti dianggap itu nggak layak untuk dakwah. Karena dakwah itu membawa kebaikan. Kalau perilakunya sendiri saja gampang marah, cari masalah, mengancam, kata-katanya tajam, keras, tidak enak didengar, kurang banyak introspeksi diri. Kalau ngomong asal dengan orang yang beda, mudah menghina orang. Lalu dia tuh berkata, saya ini pendakwah. Gimana? Cocok nggak? Cocok nggak? Ini loh. Aduh. Ya nggak cocok gitu loh. Jadi pengertian cara memaknai sebutan keturunan Nabi itu beda. Makanya standarisasinya juga yang didapat, yang diterima pun akan beda. Lalu tidak mengingkari soal keturunan. Orang NU itu tidak mengingkari soal keturunan. Kalau beda ya beda aja perilakunya, manusianya. Kalau keturunan ya tetap keturunan.
Tapi soal penyebutan, misalkan ada si A, si B yang mulia, pantas nggak dia disebut mulia? Seperti itu. Lalu orang mau mengharapkan orang menghormati dirinya, si A, si B, si C, ya dia harus menunjukkan sikap-sikap yang layak untuk dihormati, kan begitu. Hidup kan begitu. Soal Wali Songo, sesungguhnya ini simpel-simpel saja, nggak usah terlalu detail, nggak perlu. Wali Songo, Wali Songo itu seperti Gus Fuad itu tren Wali Songo. Kalau di Indonesia itu termasuk sesepuh. Kalau ada orang bicara Wali Songo itu Habib, ya terserah mulutnya dia. Tapi itu beda. Kalau dia menafsirkan seperti itu, ya nggak masalah juga. Tapi kalau itu untuk membela dirinya, yang perilakunya belum baik, bagi orang NU itu belum layak misalkan disebut Habib, ya jangan marah. Ya jangan sewot. Orang kan bisa menilai. Standarisasi orang NU itu beda cara melihatnya. Kalau standarisasi kamu, si A, si B itu agak rendah dalam memaknai kata-kata itu, entah itu salah, entah itu benar, tetap aja itu disebut seperti itu. Entah perilakunya nggak baik, tetap aja disebut seperti itu. Ya kamu juga akan dapat sesuatu yang asal-asalan juga. Repotnya, jika perilakunya, orangnya itu nggak baik, kata-katanya nggak baik, ya akan dapat hal yang nggak baik. Di luar konteks turunan pun, kalau orang perilakunya nggak baik akan dapat hal yang nggak baik. Udah umum, sudah rumus dalam kehidupan. Aneh saja, mencelak turunan Wali Songo, ngaku Wali Songo itu Habib, tapi dia mencelak keturunan Wali Songo. Padahal, aduh, ibarat jam terbangnya itu masih di bawah jauh sama yang dicela. Gus Fuad itu belum lahir, Mbah Dim saja. Siapa saja tahu Mbah Dim itu seperti apa. Sudah memberi stempel hebat untuk orang ini. Dari keturunan ke atasnya semua jelas ulama, jelas ulama. Ulama tenar. Tidak hanya sekedar ngaku turunan Nabi, itu tidak. Maksudnya tuh di situ. Kalau belum layak dakwah, jangan dakwah. Mau apapun namanya, mau keturunan siapapun, kalau belum layak ya jangan dakwah. Itu loh maksudnya di situ. Kalau menyebut Wali Songo itu Habib, harus menghargai keturunan Wali Songo. Berarti keturunan Wali Songo ini juga Habib. Kalau memaknai Wali Songo itu Habib. Tapi kalau di orang NU, dari dulu pun, kata-kata Habib itu pun ada sesungguhnya. Cuma nggak familiar. Familiarnya ada Sayyid. Masa Wali Songo datang ke Indonesia itu jauh dengan masa-masa keturunan Hadrami datang ke Jakarta itu jauh beda. Masa Wali Songo itu masa tahun yang jauh lah. Jaraknya itu jauh. Dengan sebutan orang-orang yang disebut Habib, khususnya di Jakarta atau di Indonesia, itu jauh masanya. Dulu Wali Songo tidak pakai label-label Habib. Bahkan Wali Songo itu di Indonesia itu menyembunyikan diri demi keselamatan dirinya, demi dakwahnya berhasil, seperti itu. Lalu muncul masa-masa datang ke Indonesia, itu jaraknya jauh. Di Indonesia sudah ada turunan Wali Songo. Kalau bahasa kasarnya mengikuti oknum ini, ya Habib juga, kan begitu. Kalau ngikuti kata dia, itu sudah ada. Salah satunya keturunannya jalur-jalurnya Wali Songo seperti Gus Fuad itu. Nah ini datang ini orang dari zaman ini, itu baru, jarak tahunnya tuh jauh. Ada yang nyebut puluhan tahun, bahkan hampir seabad, kan jauh.
Dia datang ke Indonesia, ini sudah ada Tuan Wali Songo di Indonesia. Sudah ada. Lalu jika misalkan mencela Tuan Wali Songo dengan bodoh, gimana coba? Jomplang kan? Lalu melakukan pembelaan dirinya karena dirinya misalkan disebut Habib dengan mengatakan Wali Songo itu Habib. Apa hubungannya? Justru yang lebih layak unggul itu yang turunannya Wali Songo itu. Karena memang saat Wali Songo itu masuk ke Indonesia, lalu sudah pada nggak ada, anak turunnya ini yang melanjutkan syiar Islam. Terus lama sampai yang ini datang dengan label Habib. Seperti itu loh jalurnya. Jadi pemaknaan yang beda soal penempatan dan standarisasi ini yang menjadikan orang itu melihat juga beda. Tapi jika disikapi dengan perilaku yang baik, karakter yang baik, kata-kata yang baik, tetap akan jadi baik. Yang jadi masalah yaitu tadi, jika dirinya dilihat orang itu nggak baik tapi merasa dirinya baik, kan repot lagi tuh. Iya kan? Ini sesungguhnya tidak berlaku pada soal keturunan. Semua manusia soal kebaikan itu, kalau perilakunya baik akan dapat baik, kalau perilakunya nggak baik akan dapat sesuatu yang nggak baik. Itu udah umum. Jam berapa ini? Udah agak malam. Oke, sampai sini pembahasan seputar ini sesungguhnya apa sih? Sebenarnya juga nggak perlu orang berkata-kata misalkan si A, si B, si C itu dengan sebutan-sebutan kata langsung ke orangnya dengan kata-kata yang nggak baik. Sebenarnya nggak perlu. Mengerem lidah saja belum bisa, kok mau diistimewakan? Begitu. Oke, sampai sini. Wassalam.